Oke, kita langsung menuju ke Bang Margarito. Bang Ya. Margarito, kalau kita bicara soal ambang batas pencalonan presiden, ini kan kalau untuk Pilpres 2029 nanti masih lama, masih 5 tahun lagi. Ya, Jadi saya rasa dampak terhadap putusan ini ke sekarang ini kondisi tidak sekarang ada. apa? Sekarang ini kan ini memang diberlakukan untuk pencalonan presiden kan. Oke, Sementara kalau kita kan memang tidak belum sebelum acara atau kalender tata negara untuk pencalonan presiden kan belum ada. Jadi ya tunggu 2029. Oke, kalau memang nggak ada kondisi apapun yang berpengaruh terhadap kondisi per hari ini, kenapa kemudian putusan ini Ya saya keluar rasa, di momen saat ini? nah ini kan gara-gara orang ajukan kan, orang ajukan permohonan, jadi mungkin sudah selesai ya diputus sekarang itu, nah gitu. Bagaimana ekspektasi lain saya agak susah menebaknya begitu ya. Yang bisa saya katakan secara hukum adalah ya ini ada permohonan, mungkin mereka sudah selesai menyidangkannya, sudah memeriksanya, memiliki keyakinan dan sekarang mereka putuskan. Menurut saya sih memutus lebih awal malah lebih bagus karena dengan begitu maka teman-teman di DPR dan pemerintah memiliki kesempatan yang banyak, yang luas untuk merancangnya secara lebih masuk akal. Baik, tapi kan artinya ketika diputuskan sebelum Pilpres lalu, ini kan akan lebih... Oh, kalau Pilpres kemarin belum putus, Iya. baru putus Ya, menjelang... kenapa baru nanti kan masih 2029, Iya. artinya masih jauh Kalau nih misalnya jaraknya. kemarin itu 2 minggu menjelang pencalonan misalnya, bisa jadi kita punya capres kemarin di 2024 itu bisa jadi 15 orang tuh. Bisa jadi begitu. Nah, alasannya kenapa? Kira-kira menurut Bang Margarito kok baru sekarang ini? Saya nggak tahu ya, saya rasa, ya saya agak susah menebak jalan pikiran Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kalau tidak salah kan beberapa waktu lalu menjelang Pilpres juga ada pengajuan juga gitu, ada permohonan juga menguji pasal ini, tapi ditolak gitu ya. Mungkin Mahkamah Konstitusi berpikir ya kalau putus sekarang nanti belum siap dan segala macam, mungkin begitu ya. Jangan lupa argumentasi hukum itu kan tidak selamanya hukum gitu, itu juga argumentasi politik yang ditaruh di badan hukum, di dalam tubuh hukum lalu dia jadi argumentasi hukum gitu. Misalnya tuh tadi yang Anda bilang bola-balik rekayasa constitutional engineering gitu. Itu kan garang-garang aja itu. Gitu. Nah karena itu kembali ke soal itu misalnya menurut saya gitu ya, DPR itu dalam membentuk undang-undang baru nanti, undang-undang pemilu nanti tidak usah terjebak pada 5 hal yang direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Yang mesti dilakukan betul oleh oleh DPR adalah menelusuri gagasan-gagasan yang muncul pada waktu pasal 6A itu diperdebatkan di pasal 1 BPR. Itu yang mesti dilakukan oleh teman-teman DPR. Ini bisa diabaikan, toh ini juga cuma pertimbangan kok. Oke. Nggak bisa Anda ngarang-ngarang juga kok. Tapi begini, kalau kita bicara soal ambang batas pencalonan presiden, ini kan sebetulnya sudah berapa kali Iya. diajukan. Nah itu dia juga. Sempat ditolak, itu tapi dia juga. sekarang diterima. Nah itu dia. Nah kenapa ada perubahan sikap itu? Ya menurut kalau kita formil pertimbangan kan, MK apa sebetulnya? tadi kalau formil kan tadi Tuan Saldi bilang ini ada dinamika baru, ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan bla 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 begitu ya. Kemarin-kemarin tidak ada dinamika, kemarin-kemarin tidak ada kedaulatan rakyat oke-oke aja dibatas-batasi gitu. Sih begitu aja. Kalau kita mau bicara by decision tadi itu ya, putusan tadi kan begitu. Saldi bilang kan dibaca tadi itu ada dinamika, ada kedaulatan rakyat dan bla bla bla. Yang kemarin-kemarin yang 27 kali itu tidak ada urusan dengan itu. Kira-kira begitu gitu. Nah, tapi sudahlah, faktanya sekarang udah diputus gitu ya. Ya kita mesti terima. Anda senang atau tidak senang, Anda suka atau tidak suka, dalam hukum tidak ada urusan dengan itu, ini mesti kita terima. Suka atau tidak suka. Tapi begini Bang Margarito, kalau perspektif Bang Margarito melihat putusan ini, apakah memang motifnya untuk Pilpres 2029 atau ada motif lain di luar itu? Menurut Bang Margarito? Saya rasa ya ada motif lain. Saya rasa gitu, ini spekulasi aja gitu ya. Saya rasa ya. Satu adalah memecahkan dominasi oligarki. Dominasi oligarki itu akan putus ini. Sebab kalau tidak, begitu kan, Anda kumpul aja semua partai taruh di sini dan semua duit taruh di sini. Nah, pada titik itu, tapi itu akan terjadi kalau teman-teman DPR itu agak sedikit arif gitu ya. Sebab kalau tidak arif, mereka bikin saja ketentuan yang memungkinkan partai-partai itu bergabung sebanyak-banyaknya. Nah, kalau partai itu bergabung sebanyak-banyaknya, maka capres yang kita mimpikan ada berapa orang itu nggak terjadi juga. Bisa jadi katakanlah ada 30 partai, tapi mereka bilang partai bisa bergabung sejumlah 20 untuk mengajukan satu calon. Maka mungkin yang lain tinggal begitu itu. Katakan ada 30 partai, tapi yang 20 bergabung jadi satu. 10 lagi, kita pecah-pecah, 5 bergabung jadi satu. Jadi kita punya cuma 3 calon presiden. Bang Margarito, nanti kita lanjut kembali. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas atau presidensial threshold minimal 20%. Menurut mantan orang nomor 1 di Indonesia itu, keputusan MK bersifat final dan mengikat. MK pencalonan dihapus tanggapan presidensial. Ya itu kan keputusan final dan mengikat.
Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Padahal lebih banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Baik, Bang Margiro, tadi Anda katakan ya, ada dominasi oligarki yang berusaha untuk dipecah. Tapi apakah itu efektif atau justru ini hanya untuk memecah memecah dominasi dari partai politik itu sendiri? Sedikit banyak sangat tergantung pada juga keseriusan dari teman-teman yang memimpin partai politik untuk mau memberi tempat yang tidak terhormat kepada oligarki. Sebab kalau mereka membuka jalan sedikit saja, dalam sejarah pemilu dan sejarah politik itu, sejarah tata negara itu menunjukkan bahwa dalam banyak kasus orang-orang politik itu kalah sama orang-orang oligarki. Ya. Dalam banyak kasus gitu ya. Anda boleh cek mulai dari Romawi kuno, sudahlah. Undang-undang tentang larangan money politik pertama, Tillman Act di 1907, itu karena oligarki yang ngatur. Oligarki ngatur partai, ngatur capres gitu. Terus praktis oligarki yang ngatur capres. Siapa capres itu? Coba di Indonesia aja yang kita belum tulis-tulis ini. Siapa oligarki siapa aja itu yang datang ngumpul-ngumpul duit untuk ngebesarin satu orang atau ngejadiin satu orang itu. Itu aja yang tidak teridentifikasi. Tapi kalau Amerika Serikat itu kelihatan betul kok siapa yang ngatur-ngatur itu. Oke, sebenarnya kita ingin mendalami lagi ya soal tadi yang disampaikan Bang Margarito, ada upaya untuk memecah dominasi oligarki, ini pengaruhnya ke konstelasi politik per hari ini apa, tapi sayang sekali karena waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Margarito atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.